Shalom saudara dalam Tuhan, saudara, beberapa orang di video berikut menjadikan Yesus sebagai bahan tertawaan mereka. Awalnya mereka bahagia menertawakan Yesus, tapi pada akhirnya mereka menerima pelajaran penting dari Tuhan, di mana ada yang mengalami cedera, ada yang akunnya ditutup. Nah, saudara dalam Tuhan, langsung saja kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Kamu, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar nyembah molok. Kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan kena lagi dia, ketampol lagi dia dengan bibelnya. Aku bacakan sekali lagi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan Oten balol, kena lagi dia. Dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria, siapa? Coba jawab. Atau ayah atau ibu atau istri atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. 100 kali lipat, brother. Kalianlah yang paling banyak mendapatkan istri. Tidak, buruk, nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Kecelakaan dan kakinya patah. Jadi sebentar kita akan lihat ya saudara ya bagaimana kondisinya. Jadi Domba Suci mendapatkan video di mana di situ dia ya sepertinya dia sedang ada di klinik patah tulang, dan di situ dia apa ya diterapi saudara ya sampai dia teriak-teriak. Jadi dia merasakan sakit yang luar biasa. Pak Obar di Bandung. Nggak apa-apa. Saya mau masukin dulu engsel. Pertama engsel dulu, baru tulang. Iya. Ini bengkok. Iya. Maka tadi kita langsung buru-buru. Kalau besokin udah nggak mungkin ini. Wah, kalau dibesokin beda lagi judulnya. Iya. Karena aku sudah banyak pengalaman dengan teman-temanku yang patah tulang. Nggak boleh diambil tindakan menunda-nunda tuh bisa ini kan? Jangan ditahan. Jangan Jangan ditahan kakinya nih. Yang nunjukin tempat Kang Obar ini Jangan ada ditahan. orang Bandung, temanku namanya Isu. Kami nginep di El Capana. Jadi jarak ke sini tadi kalau di map itu sekitar setengah jaman. Ngebut dari sini. Begitu dia kena langsung bawa, langsung aku bilang nggak boleh ditunda. Assalamualaikum Pak Ci. Sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dapat tulangnya. Ya Allah, lihat teman-teman. Sedikit. Assalamualaikum Pak Ci. Sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dapat tulangnya. Ya Allah, lihat teman-teman. Maka saya katakan bahwa tangan iseng penulis Alkitab telah lancang mengedit kitab Tuhan dengan menghilangkan nama Yoyakim itu. Jadi ada modus menghilangkan nama Yoyakim oleh Matius di sini. Seukuannya nerimalah Prince mau membantu. Nah, karena ini saudara ya, ini
ya ini kita lihat ya, kita lihat lagi ini fakta yang lain ini. Nah. Jadi kasihan ya, Anda tahu ini. Nah, channel si Andre Mualaf Prince itu sudah di PHK sama YouTube, saudara ya. Jadi dia bertubi-tubi, saudara. Dia mendapat jatah bertubi-tubi. Coba saudara, dia yang buat ini. Ini ya, Andre Mualaf. Dia bilang begini, hanya karena bicara kebenaran, akhirnya diblok. Alhamdulillah ya Allah, mungkin ada cara lain mendapat rezeki. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak ya. Di video tadi beberapa orang menertawakan Tuhan Yesus, dan dalam Tuhan apa yang terjadi, mereka menerima pelajaran penting dari Tuhan sebagai hal yang menyadarkan mereka supaya mereka tidak melakukan hal yang serupa di kemudian hari. Nah, salam Tuhan, kadang-kadang saya berpikir, kenapa sih orang-orang ini sibuk dengan Kristen? Kenapa mereka sibuk ya bahkan menertawakan Tuhan Yesus ya? Apa mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka katakan itu tidak terpuji ya? Apa salahnya kalau mereka fokus dengan agamanya sendiri gitu loh, tanpa harus usik dengan Kristen, tanpa harus usik dengan Yesus ya? Apakah mereka tidak paham dengan agamanya sampai-sampai yang mereka bahas tentang Alkitab, tentang Kristen dan tentang Yesus Kristus ya? Mereka belum tentu baik dalam Tuhan, tapi sok baik, saya katakan ya, sok benar ya. Saya katakan mereka belum tentu benar, tapi mereka sok benar. Sehingga di video tadi ya jelas mereka mengatakan hal yang tidak bijak terhadap Kristen, terhadap Tuhan Yesus ya. Dan kiranya Tuhan mengampuni mereka ya, menjamah hati mereka, menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka katakan tidak baik, tidak elok, dan tidak memberkati saudara dalam Tuhan ya. Saudara, mereka lain agama dengan kita, mereka bukan Kristen ya. Pastinya mereka tidak percaya Alkitab, tidak percaya tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika mereka tidak membahas Kristen dan Alkitab ya. Alangkah lebih baiknya kalau mereka tidak jadikan Yesus sebagai bahan tertawaan mereka. Toh juga mereka tidak percaya Alkitab kok. Toh juga mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ngapain ya? Fokus dengan agamamu lebih baik, bicarakan agamamu lebih baik. Atau jangan-jangan ya mereka ini tidak paham dengan agamanya sendiri ya, tidak paham isi kitabnya sendiri gitu loh, sehingga yang dibahas kitab orang lain ya. Sangat disayangkan sekali sifat-sifat seperti ini ya masih ada, dan sepertinya ada pembiaran ya. Seharusnya para pemuka agama ya, khususnya agama Islam ya, memberikan teguran kepada orang-orang semacam ini supaya mereka tidak terus melakukan hal yang serupa ya. Karena bagaimanapun yang mengganggu gitu loh ya. Dan dalam Tuhan kita tidak mengutuk, tetapi kita memberkati mereka. Tapi apa yang terjadi kalau kita melihat di video tadi ya, beberapa dari mereka mengalami hal yang bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan mereka ya. Ada yang kakinya cedera, ada yang akunnya ditutup ya. Nah, seharusnya dari sini mereka belajar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini kurang bijak atau tidak bijak dalam Tuhan ya, tidak memberkati sama sekali ya. Saudara, mari kita gunakan organ tubuh kita ini, mulut kita, lidah kita ya, untuk memberkati banyak orang ya. Itu lebih baik, karena bagaimanapun Tuhan menciptakan kita ya, Tuhan memberikan kita hidup untuk memuliakan namanya melalui perkataan, perbuatan, sikap kita gitu loh ya. Jangan kita gunakan mulut kita untuk mengolok-olok agama orang lain. Jangan kita gunakan mulut kita untuk menertawakan sesembahan agama orang lain gitu loh. Saya katakan tidak baik, dan
tidak terpuji sekali ya. Ya, sekali lagi apa salahnya kalau mereka fokus dengan agamanya sendiri. Ya, itu sangat baik dan memberkati gitu loh. Ya. Dan sering saya katakan ya, dan mengajak kita untuk terus hidup dalam toleransi, menghargai toleransi, menjunjung tinggi nilai toleransi, dan mau bertoleransi satu dengan yang lain. Karena hanya dengan toleransi lah kita bisa lebih rukun, lebih damai satu dengan yang lain. Ya, karena bagaimanapun agama yang ada di Indonesia ini tidak hanya ada satu saudara Tuhan, tetapi ada beberapa agama yang pastinya berbeda antara agama yang satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita bisa damai rukun, bagaimana kita bisa sama-sama bahagia, hanya ketika kita hidup toleransi, hanya ketika kita mau menghargai satu dengan yang lain. Ya, tanpa toleransi saya rasa kita susah untuk bisa damai satu dengan yang lain. Ya, saudara, mari kita menjalin hubungan yang baik, walaupun di antara kita ada perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan suku, budaya, dan perbedaan lainnya. Ya, jangan sampai perbedaan ini membuat kita semakin jauh. Sudah ada perbedaan, ya, kita semakin jauh. Saya rasa itu tidak elok. Tapi lebih indah kalau kita menjaga nilai kebersamaan dengan cara ya mengedepankan toleransi, saling menghargai, saling menerima perbedaan. Ya, saling membantu, saling menolong saudara Tuhan. Saya rasa itu lebih baik dan lebih terpuji saudara Tuhan. Sekali lagi, mari kita membangun hubungan persaudaraan di atas perbedaan yang ada, ya, dan mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan negeri tercinta kita ini. Ya, nah saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, kiranya pesan singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.